diam-diam selesai gitu aja. Ini enggak. Dulu tuh kapan, Pak? Baru 2 bulan. Nggak ikut serta maksudnya gimana? Ada pengaturan dapil itu. Ya mereka yang menggugat, MK putuskan begitu aja. Partai-partainya tidak ikut? Tidak ikut. Ini kita tahu, kita ikut. Ini masalah yang mana, Pak, dapil? Ini yang kembali nyoblos tanda gambar, nggak orang lagi. Loh memang sejak yang sekarang nih. Yang sekarang ini. Iya, jadi nanti kalau mau pemilu nggak tahu siapa calonnya. Ini kalau presiden. Semuanya hampir. Partai DPR legislatif. Iya, kalau dapil berarti kan misalnya legislatif ini. Legislatif nih. Iya, jadi kalau orang milih legislatif kabupaten kan ada calon DPR kabupaten. Gubernur, bupati dan sebagainya. Itu lain lagi. Ini yang DPR dulu. Oke. Iya, jadi kita nggak tahu milih siapa, cuma gambar saja. Oke. Nanti partai yang menentukan. Nanti yang menentukan siapa yang akan jadi gitu. Itu. Oke. Itu. Nah, ini yang saya katakan kemunduran demokrasi kita. Kalau buat saya pribadi, Pak, sebagai saya nggak bisa ngomong sipil lagi sekarang, sebagai manusia biasa gitu, Pak ya, mengatakan bahwa kalau misalnya anggota DPR, MPR dan sebagainya, bahkan sampai gubernur, kalau gubernur mungkin kita masih lihat orangnya siapa, tapi kalau misalnya sudah sampai bawah-bawah, masyarakat ini bahkan sudah tidak tahu siapa orangnya. Kalau menurut saya nih, Pak. Gini, kita ini kan begini, kita ini kan besar sekali Indonesia itu. Dan berbagai suku, beragam latar belakang ya. Oleh karena itu dulu itu masih ada perwakilan gitu. Dulu masih ada perwakilan. Nggak bisa kita ini menang-menang tuh nggak bisa sebetulnya. Misalnya terpilih presiden, orang akan lihat kok menterinya nggak ada dari Papua ya. Itu akan dipersoalkan. Kok nggak ada yang dari Sumatera ya? Walaupun prerogatif presiden tuh. Gitu. Jadi keterwakilan itu penting gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi dalam pemilihan yang banyak, bayangin aja nanti calon kabupaten itu mungkin ratusan ribu. Provinsi itu puluhan ribu. RI itu juga puluhan ribu, begitu banyak. Melibatkan ormas, melibatkan keluarga mereka, melibatkan background mereka dan sebagainya. Yang mereka pengen punya wakil. Tiba-tiba kita nggak ada kan. Bisa saja nanti terpilih tidak legitimate. Kalau tidak legitimate, kita tidak ingin peristiwa 30-an tahun terulang. Kita pernah mengalami peristiwa 65, kita pernah mengalami peristiwa 98, terpilih, tapi baru terpilih terus orang tidak puas gitu. Ya, itu kira-kira. Oke, Pak. Gimana kalau saya mengatakan bahwa masyarakat itu kan memilih karena kalau kita bicara sekarang memilih salah satunya efeknya adalah popularitas. Sekarang nggak lagi. Yakin, Pak, kita kalau misalnya nggak lagi maka tidak banyak, Pak, pejabat-pejabat yang kejar-kejaran di sosial media, populer di TikTok dan sebagainya. Tidak hanya sekarang lebih sulit. Gimana bisa lebih sulit? Satu, Pak? Kita masih populer. Dua, populer nggak cukup, masih ketemu orangnya, masih ketemu. Yang akan milih itu masih ditemui. Kalau populer aja nggak akan kepilih, banyak nggak bisa. Satu, kepopuler. Dua, dia harus ketemu. Ketemu siapa? Ketemu pemilih. Masyarakat harus ketemu. Ketiga, ini sekarang ketemu masyarakat kan juga mencari popularitas, Pak. Lah ya itu. Tapi salah satunya ya. Misalnya sudah populer, tapi nggak ketemu, nggak bisa dipilih juga sekarang. Oke. Jadi populer, ketemu, tetap. Yang ketiga nih. Nah, apa nih, Pak? Ini yang transaksional itu, yang kita sebut ongkos politik itu. Pak, kami kan nggak kerja, kami mesti berangkat ke TPS 1 hari. Kami kalau kerja kan paling nggak kan ada dapur, ini nggak ada, masih diganti. Ini saya nggak ngerti deh dengan kata-kata bapak ini kan ada di pemerintahan. Iya. Iya kan. Tapi bapak barusan mengatakan bahwa ada transaksional. Pemerintahan dan proses demokrasi kan bukan hanya pemerintah sekarang, mulai dari awal nih. Berarti dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang, makanya kita harus sempurnakan. Tapi artinya kan Anda mengiyakan bahwa ada transaksional di dalam pemilihan. Ada, pasti ada. Ada duit yang dikeluarkan. Semua orang tahu ada. Kita nggak boleh nutup-nutup. Nggak boleh munafik gitu. Nggak boleh, memang ada. Ini harus diperbaiki. Makanya kami bikin koalisi Indonesia Bersatu. Kita coba tawarin pikiran-pikiran gitu, gagasan. Apa masyarakat itu masih terpengaruh dengan pikiran, amplop-amplop? Wah, itu sekarang itu. Apalagi habis pandemi kemarin tuh. Masyarakat masih pengaruh dengan